Ustadz, bagaimana membedakan ghibah dan informasi? Ini mungkin sedikit penjelasannya. Kalau kita menyampaikan informasi tentang seseorang, ini jatuhnya ghibah saja, termasuk ghibah, atau sekedar menyampaikan informasi sebetulnya. Bagaimana membedakannya ini? Pertama, kita harus tahu definisi ghibah. Ghibah itu menyampaikan sesuatu yang benar terjadi, tapi orang yang kita beritakan itu tidak senang. Nah, Itu aibnya adalah, gitu, misalnya gitu. bahkan tidak harus aib. Yang penting dia tidak senang. Oke. Tidak harus tidak senang. Ya. Mohon maaf saya minum. Oh, Cuman bismillah. Sebentar. monggo. Saya juga minum. Baik. Jadi misalnya ada orang pernah melakukan kesalahan dan benar-benar itu sebuah kesalahan. Sementara antara dia dengan Allah lalu dibongkar, dia marah, itu menggunjing. Dosa. Orang berzina, kita ngomongin orang berzina, orang ngomongin orang berjudi, orang ngomongin kejelekan orang, ini adalah menggunjing semua. Nah, memberikan informasi itu akan menjadi menggunjing kalau satu, tidak ada perlunya. Nggak ada kepentingan kita menyampaikan informasi tersebut. Ya kan? Anda bukan seorang penyidik, bukan seorang polisi, bukan seorang keamanan, bukan seorang ini, tiba-tiba Anda apa perlunya? Jadi harus ada waktu kita menyampaikan informasi, ada maksud. Misalnya, saya melihat kemungkaran di rumah. Ya kan? Ada rumah, di sebuah rumah ada kejahatan. Lalu saya ingin menyampaikan informasi ke orang. Dicek dulu benar terjadi kesalahan. Saya menyampaikan ke orang ini. Orang ini siapa yang bakal saya beri berita ini? Kalau saya memberikan berita asal orang namanya menggunjing. Tapi kalau saya sampaikan berita ini kepada orang yang bakal bisa menyelesaikan, bukan gunjing. Makanya kalau sudah media sosial, gunjing. Misalnya, karena ini adalah masalah keamanan, misalnya judi di rumah tetangga. Dan kita menghentikan nggak bisa, ya kan? Maka kita menyampaikan ke siapa? Polisi dong. PRT atau yang bersangkutan. Tapi kalau kita ngobrol sana sini menggunjing. Jadi sama dengan bahasa yang ditanyakan itu, informasi sama dengan curhat. Kurang lebih pertanyaan, bagaimana Bu yang membedakan antara curhat dengan menggunjing? Pertama, kalau kita ingin curhat kepada seseorang, pertama bicara tentang kadang suami, keluarga, siapapun. Maka pertama apa? Anda tidak bisa menyelesaikan dengan diri Anda sendiri. Dan dengan keyakinan Anda perlu bantuan orang lain. Nah, satu. Yang kedua, Anda akan berbicara dengan orang yang dalam dugaan Anda dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bukan asal orang. Sopir dikasih tahu, pembantu kasih tahu. Nah, ini ngaco. Jadi diduga dia bakal bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, orang yang diberitahu itu adalah amanat dan bisa mengerti masalah haram yang menyebar aib. Baru kita sah. Tapi kalau kita bicara asal orang, biarpun bahasanya informasi atau curhat, namanya menggunjing. Nah, seperti itu. Jadi sederhana. Kalau kita tahu rambu-rambu ini tidak akan menggunjing. Boleh. Ada sebagian wanita bercerita tentang aibnya. Tapi memang dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya setelah dia ngomong pada kami, saya pun tidak boleh cerita kepada istri saya. Anak santri nggak boleh antara saya dengan wanita yang curhat tentang permasalahan-masalah ini. Tapi saya sumpah dia untuk tidak menyampaikan ke orang lain. Tapi dia sudah mentok. Dan dia waktu datang kepada kami menduga saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalau dia tidak menduga, menyampaikan ke saya, dia menggunjing. Iya. Jadi tergantung niatnya juga ya. Oh iya. Jadi kalau tujuannya tadi untuk mendapatkan semacam masukan gitu, itu dan orangnya memang ahlinya. Orangnya memang ahli, ada kepentingannya gitu ya. Orang itu dan orang itu amanat. Iya. Jangan sampai setelah itu menyebar ke tempat